Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hendras Mana Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah lama kita tidak membuat video ya. Jadi kali ini kita akan membuat video seperti di depan saya kali ini adalah cara membuat power supply mini. Jadi bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak sama-sama. Nah teman-teman, dalam membuat sebuah power supply mini itu saya mau menggunakan beberapa komponen ya. Jadi antaranya ada box. Ini boxnya ukuran X3. Kemudian ada tentunya sebuah ampere meter analog ya. Sebuah toggle switch juga, ini nanti berfungsi untuk on off-nya. Ada 2 buah soket banana untuk memasang probe-nya nanti. Kemudian ini ampere meter analog ya. Jadi saya di sini menggunakan yang analog saja. Jadi ini 1 ampere ya. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ada, nah intinya ini adalah step down ya. Jadi step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Jadi dia tegangan nanti bisa diatur untuk mau berapa volt yang kita gunakan, jadi bisa diatur menggunakan sebuah potensio. Nah sebenarnya ini secara defaultnya ini menggunakan trim pot ya, jadi saya ganti menggunakan potensio. Ini potensionya ukuran 10K. Kemudian ini biasa, ini voltmeter digital untuk menampilkan voltnya. Oke, kita langsung saja kita rakit ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi ini udah dilubangi ya. Kita tinggal masukkan saja. Sebelumnya teman-teman harus bikin total letaknya dulu ya. Jadi lebih gampang dalam nanti pemasangannya seperti ini. Nah, kita pasang dulu komponen-komponennya. Jadi power supply ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk mengecek sebuah modul atau sebuah LED atau apapun ya itu. Jadi misalkan kita mau mengecek sebuah LED apakah putus atau tidak, bisa menggunakan ini. Misalnya LED-nya dengan tegangan 3 volt, jadi kita atur di 3 volt. Nanti kita letakkan kedua probe-nya dan kita bisa lihat bagaimana apakah LED-nya menyala dan berapa arus yang dia gunakan gitu. Seperti itu. Ini biasanya dipakai juga untuk para teknisi handphone ya. Kalau teman-teman biasa lihat itu dia menggunakan sebuah power supply yang pabrikan ya, jadi ini kurang lebih sama seperti ini. Ini sudah saya sedikit-sedikit saya pasang. Dan untuk toggle-nya, di sini saya menggunakan toggle yang 6 pin. Jadi sebenarnya ini tidak perlu juga sih. Kita bisa menggunakan switch on off yang biasa itu yang 2 pin aja. Karena saya stoknya tidak ada, jadi saya gunakan ini ya. Nah, ini nih untuk dayanya ya. Jadi bagian positif dari soket DC itu kita sambungkan ke satu kaki ini ya, switch on off nya. Jadi kita sambungkan, kemudian ini bagian satu laginya kita sambungkan ke bagian positif dari step down. Ini prosesnya. Nah ini sudah saya pasang ya. Jadi karena videonya banyak yang terpotong, karena kebetulan saya cuman merekamnya pakai handphone, jadi ini banyak yang terpotong videonya ya.
Jadi cara memasangnya itu sebenarnya mudah aja. Jadi bagian positif dari power supply, nanti dari adaptornya kita sambungkan ke on off, kemudian langsung ke positif dari input step down-nya. Begitu juga bagian negatifnya. Jadi nanti outputnya kita sambungkan, output dari step down itu kita sambungkan ke voltmeter ya. Negatif positif langsung kita sambungkan saja. Nah, kita buat lagi sebuah kabel untuk menuju ke probe-nya ya. Jadi kalau voltmeter itu kan kita untuk membaca nilai voltnya aja. Nah, sebenarnya yang kita gunakan itu yang ke soket banana. Jadi dari output itu kita sambungkan ke soket banana yang bagian positif. Kalau teman-teman lihat di situ ada kabel merah yang besar itu ke probe banananya. Nah, untuk membaca ampernya, jadi kita cukup dari bagian output negatif step down-nya kita sambungkan ke bagian ampermeternya ya. Jadi ampermeter itu kalau nanti teman-teman beli yang model seperti ini, sebenarnya ini ada tulisannya di bagian pinnya, itu ada yang bertanda negatif, ada yang tidak bertanda. Jadi yang bertanda negatif itu nanti kita sambungkan ke bagian output dari step down. Kemudian yang sisi satunya kita sambungkan ke probe negatif, ke output, maksudnya ke soket banananya, nanti kita sambungkan ke probe. Seperti itu. Jadi bukan positif dan negatif ya kalau ampermeter itu. Jadi seperti kita melewatkan sebuah arus ya, sebuah arus ke ampermeter itu. Jadi arusnya bakal terbaca. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Ini udah jadi sebenarnya, tinggal kita rapi-rapikan aja posisinya. Dan jika teman-teman suka membuat rangkaian atau membuat sebuah amplifier ya, ini bisa sangat berguna karena kita mau memerlukan tegangan berapapun kita bisa mengaturnya di sini. Jadi misalkan kita punya adaptor yang 19 volt ya, yang adaptor laptop itu 19 volt biasanya. Jadi kita tinggal sambungkan ke sini. Kemudian misal kita membutuhkan tegangannya hanya 12 volt saja. Jadi kita turunkan tegangannya menggunakan potensio itu, dan probe-nya nanti yang negatif dan positif kita langsung ke modul yang mau kita gunakan. Nah, jadi ini simple ya. Jadi kita nggak perlu punya banyak adaptor. Sekaligus kita juga bisa cek berapa sih konsumsi arus dari sebuah modul itu. Jadi dia memerlukan arus berapa miliampere gitu untuk bisa berjalan. Nah, ini sedang saya coba ya. Ini saya menggunakan adaptor bekas laptop, jadi ini tegangannya 19 volt. Nah, kita lihat sih di sini udah menyala. Jadi saat kita putar potensionya ke kiri habis itu dia voltmeternya bakal mati ya. Jadi karena dia voltmeternya ikut tegangan dari output step down-nya ya. Jadi kita minimal kita putar ke kanan sebesar 2 volt ya baru bisa menyala. Nah, ini maaf ya videonya kurang jelas, tapi ini sudah hidup. Ini saya atur di 4 volt kalau nggak salah. Ini dia bisa naik terus 10 volt hingga 18 volt ya, karena adaptornya 19 volt, jadi maksimal dia bisa sampai 18,2 volt. Nah, ini saya turunkan lagi. Jelas ini sudah berfungsi ya. Nah, ini on off nya. Nanti kita akan coba langsung ya, kita langsung coba untuk mengecek sebuah LED atau handphone ya, mesin handphone.
ini propnya ini teman-teman bisa pakai yang seperti ini ya, ini capit buaya, atau yang prop multitester juga bisa ya. Nah ini mohon maaf karena videonya tidak begitu jelas ya bagaimana step-stepnya, tapi teman-teman nanti bisa tanyakan aja di komentar. Nah ini ciri-cirinya saat kita shotgun, jajar ampere bakal naik ya kalau kita shotgun. Itu dia, berarti rangkaiannya udah bener, ampere meternya juga udah berfungsi. Tapi ini tidak ada rangkaian proteksinya ya, jadi hati-hati dalam menggunakannya. Kalau kita menggunakan pada komponen yang short bisa bahaya juga, jadi perlu hati-hati, terutama pada tegangan tinggi ya. Nah ini saya cek sebuah LED ya, jangan lupa kita turunkan dulu tegangannya, karena LED ini tegangannya membutuhkan 3 volt, jadi kita atur dulu ke 3 volt dan kita letakkan positif, negatif. Nah dia nyala, kita lihat jalur ampere, dia konsumsi arusnya 0,1 ya, kurang lebih 0,1 mili ampere. Jadi di sini kita tahu ya arus dari sebuah LED itu berapa, jangan tegangan sekian dia butuh arus berapa gitu. Nah ini kan bisa sangat berguna ya. Kita nyalakan 2 buah LED, ini berarti tegangannya 6 volt. Kita atur dulu ke 6 volt, apakah dia menyala. Nah oke. Nyala ya, jadi untuk 2 LED 6 volt dan dia arusnya 0,2 ampere. Nah 0,2 ampere kurang sedikit. Oke. Mohon maaf karena suara saya agak serak ya, karena sedang tidak enak badan juga. Jadi setelah sekian lama juga nggak bikin video, nanti teman-teman untuk jika ingin membuat seperti ini ya, bisa tanyakan saja di komentar bagaimana cara membuatnya. Jika ada yang tidak jelas, tanyakan saja, nanti saya akan bantu jawab juga, jadi kita sama-sama belajar. Ini sebuah mesin ya, mesin handphone ini saya beli 50.000 ya kalau nggak salah. Ini ya cuman mesin aja sama remnya, dan kita akan coba cek apakah mesinnya masih berfungsi, masih hidup apa tidak ya, menggunakan sebuah power supply ini. Kita sambungkan positifnya ke bagian positif feedback ya, kemudian negatifnya untuk groundnya kita ambil di kaleng atau di manapun yang ada groundnya. Oh ya, kita harus turunkan dulu tegangannya ya. Nah sebelum dalam mengecek sebuah komponen itu, hal yang terpenting kita harus tahu ya, kita harus tahu tegangan kerja dari sebuah komponen yang akan kita cek. Jadi itu tidak akan membahayakan ya nantinya, karena jika kita kasih tegangan yang over, pasti modulnya atau komponen itu bakalan rusak ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa. Nah ini saya cek, saya tekan tombol power ya, kita lihat, kita kalau menganalisa seperti ini kita lihat dari arusnya ya, dia mengkonsumsi arus enggak sih. Kalau mengkonsumsi arus biasanya ada tanda-tanda kehidupan ya, berarti ada tanda-tanda kehidupan. Ini masih belum dapat groundnya ya, karena agak susah, pinnya kecil. Ini saya coba dulu.
Nah, biasanya ini power supply seperti ini digunakan untuk teknisi handphone ya, dalam menganalisa sebuah kerusakan dari handphone. Biasanya dia membacanya dari berapa arus yang digunakan handphone tersebut ya. Ini sudah saya pasang. Sambungan positif ke positif, kemudian kita fokus di ampernya ya, kita lihat ampernya. Nah, ini setelah saya tekan tombol power, dia mau naik tapi dia turun lagi. Lalu kita coba lagi, masih sama. Apakah dia sudah mau naik ya, tapi dia tidak mau hidup sepertinya. Ini Xiaomi Redmi Note 4 ya. Ternyata mesinnya memang rusak ya. Oke, seperti itu teman-teman bagaimana cara menggunakannya. Jadi dengan sebuah alat yang kecil ini kita bisa memudahkan pekerjaan kita ya ke depannya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya. Nanti kita bisa rapihkan saja untuk kabel-kabelnya, kita lem aja ya. Dengan budget yang minim kita bisa membuat sebuah power supply yang lumayan bermanfaat ya nantinya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam konten ini. Insya Allah kedepannya kita akan membuat project-project yang lebih kreatif ya. Mungkin misalnya nanti kita akan buat power supply ini menjadi portable ya. Kita bisa buat menjadi portable dengan menggunakan baterai atau kita modifikasi lagi ya nantinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.